Kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Ibu Nengsi Limbong, Research Analyst Pacific Capital Investment. Membahas mengenai saham pilihan. Tadi Bu, ICBP sudah kita ulas. Bagaimana dengan PTBA, kemudian MNCN dan TOWR? Oke, yang pertama PTBA, kita tahu harga batubara mengalami kenaikan ya. Khususnya harga batubara acuan menyentuh level di $100. Bahkan harga batubara di Newcastle Coal Terminal itu tercatat berada di level $126. Bahkan secara year to date mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yakni tumbuh sekitar 56,5%. Nah, PTBA ini cukup menarik karena saham-saham batubara lainnya itu sudah naik duluan, sementara PTBA ketinggalan. Jadi dengan adanya kenaikan harga batubara ini, mungkin momentum saham PTBA untuk dikoleksi. Oke, momentum saham PTBA untuk dikoleksi, pilihan jatuh pada PTBA dengan support 2120, resisten 2350 ya? Iya benar. Itu range yang bisa dimanfaatkan untuk PTBA. MNCN, kenapa harus MNCN dari grup MNC? Karena kan banyak juga yang listing di Bursa Efek Indonesia ya? Iya benar. Oke, yang pertama kenapa MNCN? Kita tahu bahwa MNCN ini leader on media sector ya. Dan yang lagi populer belakang-belakang ini adalah Euro 2020. Di mana MNCN menjadi official broadcaster. Jadi dengan adanya Euro 2020 ini seharusnya bisa mengangkat sentimen untuk investor boleh membeli saham MNCN. Buy MNCN di 910? Ya, MNCN di 910. Resisten 165? Ya, benar. 165. Kalau TOWR bagaimana, Bu? Oke, kalau TOWR, beberapa bulan terakhir ini pengembangan 5G cukup menjadi sentimen positif ya. Betul. Untuk industri telekomunikasi. Tower juga memberikan sejumlah capex-nya untuk pengembangan 5G, khususnya untuk menambah rasio tenancy fiber optik. Dan yang cukup menarik dari tower ini, meskipun di tengah pandemi, permintaan terhadap data mengalami peningkatan yang disebabkan oleh juga saham-saham di industri telekomunikasi. Dan tower ini kinerjanya cukup solid karena kontraknya biasanya 10 year. Jadi kinerjanya secara jangka panjang cukup solid. Buy di current price bisa ya, karena support Anda 1.200, sekarang di 1.220, naik 35 poin atau 2,95%, hampir 3% ya. Masih ada peluang kenaikan menurut Ibu tadi resisten di 13, jadi masih layak dicermati atau dibeli secara jangka pendek ya? Iya, kenapa jangka pendek dan jangka panjang. Bisa untuk jangka panjang juga? Iya. Target jangka panjang ke posisi berapa TOWR? Bisa ke 1.750. 1.750. Kenapa bukan Telkom atau TLKM? Kan berbicara mengenai 5G, ini adalah salah satu, Telkomsel kan adalah salah satu provider yang paling pertama menerapkan teknologi 5G di Indonesia. Ya kan, biasanya mereka membutuhkan menara ya, atau penyedia fiber optik. Nah, salah satu penyedia itu adalah si tower ini sendiri, seperti itu. Jadi ada kinerja atau kerjasama antara tower dan juga Telkom. Oke, Anda merasa lebih akan berdampak signifikan ke penyedia towernya ya? Iya. Dibanding dengan providernya. Baik, kita tinggalkan rekomendasi saham pilihan, kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari WhatsApp interaktif dari Bapak Yupa di Jogja. Selamat sore Pak Yupa. Ingin menanyakan posisi atau proyeksi saham RALS untuk minggu depan. Saya punya di 690 RALS. Gimana tanggapannya? Kok terkoreksi hampir 3% sore hari ini ya? Iya, benar. Cermati level di 640 supportnya. 640? Iya, jika menembus maka kemungkinan masih akan downturn. Dan resisten terdekat itu ada di level 720. Di posisi berapa untuk resisten? 720. 720. Oke, itu dia rekomendasi ya untuk Pak Yupi dari Jogja. Tren dari RALS masih cenderung akan melemah dan tampaknya retail akan semakin tertekan dengan kenaikan angka COVID lagi ya? Ya benar, apalagi kalau pemerintah mencanangkan PSBB yang lebih ketat atau pembatasan mikro yang lebih ketat. Oke, kita ke Pak Febri dari Palembang. Selamat sore. Katanya mau menanyakan saham Hoki 302 dan saya koreksi ya, pertanyaannya Adaro 1.400. Katanya seperti apa? Karena mungkin tadi Anda menjawab saham pilihan dengan PTBA, kalau Adaro katanya gimana kalau saya sudah punya 14? Oke,
Hari ini ditutup di 1.310 ya. Menurut saya sih di hold saja saham agronya, karena sebenarnya saham-saham batu bara sekarang lagi uptrend, dan sebenarnya resisten terdekatnya itu ada di 1.540, dan tolong mencermati support terdekat itu ada di level 1.250. 1.250 jadi range yang harus dicermati 1.250 ke 1.540 ya? Iya. Karena sekarang di 1.310 dan Anda punya di 1.4, di hold saja dulu. Ya benar, di hold. Jangan sampai turun di 1.250 ya. Ya. Keputusan investasi ada di tangan Anda, pemirsa. Kita ke Riazi dari Tangerang. Tampaknya ini Ibu, selamat sore. Mohon analisa Unilever, averaging di 5.500 tapi tidak banyak. Sepertinya downtrend parah sekali. Apakah perlu average down lagi? Kemudian sehubungan dengan kondisi Garuda Indonesia tadi, bagaimana dengan GMFI? Kita ke Unilever, downtrend parah kata menurut dia, dan averaging di 5.500, peluangnya gimana untuk Unilever? Ya benar, Unilever downtrend ya. Dari April kemarin akibat dari dampak laporan keuangan yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi konsensus. Tadi punya di 5.500 ya? Betul. Ditunggu aja karena sebenarnya ini sudah oversold ya. Kemungkinan ada momentum untuk mengalami kenaikan. Ada momentum kembali mengalami kenaikan, tapi mungkin agak berat ke 55 lagi ya? Ya, mungkin agak berat ke 55, tapi kalau misalnya untuk investasi sih di hold saja. Di hold saja. Boleh averaging lagi kalau turun dari 49 lagi, karena closing terakhir 49? Boleh averaging kalau misalnya menyentuh level 4.750. 4.750 boleh averaging. Singkat saja, GMFI, apakah masih menarik meskipun Anda tidak merekomendasikan GIAA, kalau GMFI-nya gimana? Kalau GMFI-nya juga sebenarnya lagi downtrend ya. Tolong untuk mencermati level support di sekitar 90. Level support di posisi 90. Anda rekomendasikan buy tidak? Saya sih tidak merekomendasikan untuk buy karena mengingat masih downtrend. Oke. Tips untuk perdagangan pekan depan singkat saja. Siapa, Mbak? Tips untuk perdagangan pekan depan apa yang harus dicermati oleh pemirsa sebelum kita akhir perjumpaan kita sore hari ini, Bu? Oke. Yang pertama, memperhatikan bagaimana kondisi kasus COVID-19, khususnya kasus harian. Dan yang kedua adalah melihat bagaimana respon pemerintah. Apakah pemerintah cenderung akan mengambil keputusan untuk PSBB total seperti di Maret tahun lalu, ataukah pembatasan mikro yang lebih ketat. Ini akan sangat berdampak ya? Ya, ini sangat berdampak. Terus yang ketiga adalah pergerakan bursa global, khususnya indeks utama Wall Street. Oke, itu akan menjadi perhatian. Kalau masih negatif sentimennya, peluang dari IHSG akan menguji support tadi di 5.900-an ya? Iya, 5.900-an. Baik, Ibu Nengsi, terima kasih banyak untuk sharing informasinya di akhir pekan ini. Sukses selalu dan sehat selalu untuk Anda. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih. Mohon maaf pemirsa bagi pertanyaan Anda yang belum sempat kami jawab pada sore hari ini, namun karena waktu terbatas ini menjadi penutup perjumpaan kita dalam IDX Second Session Closing. Tetap jaga protokol kesehatan dengan selalu menerapkan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, jauhi kerumunan, dan membatasi diri dulu untuk bepergian. Dan kita akan berjumpa kembali pada hari Senin pekan depan pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di IDX Second Session Closing. Saya Prisa Sombodatu pamit undur diri, terima kasih pemirsa dan selamat berakhir pekan. Sampai berjumpa kembali.